Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499 pulau dan lautan seluas 2,7 juta kilometer. Disinilah telah lahir para pelaut ulung yang mampu mengarungi samudera. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang adalah sebuah ungkapan yang lama melekat erat di jiwa pelaut sejati Nusantara. Lautan Indonesia mengandung kekayaan alam yang melimpah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Salah satu kekuatan yang berperan utama dalam mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia adalah TNI Angkatan Laut. Berbicara masalah TNI Angkatan Laut tidak lepas dari keberadaan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, disingkat Kodiklatal. Sebagai kawah candra di muka prajurit Matra Laut, Kodiklatal mencetak pelaut-pelaut sejati dan prajurit-prajurit yang bermoral, profesional, dan berani. Kodiklatal bertugas menyelenggarakan pembinaan doktrin dan organisasi satuan jajaran TNI Angkatan Laut. Visi Kodiklatal adalah terwujudnya Kodiklatal sebagai pusat pembinaan doktrin, pembinaan, dan pelatihan TNI Angkatan Laut yang handal, bermoral, dan profesional. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Kodiklatal, yaitu menyelenggarakan pembinaan doktrin dan petunjuk, organisasi serta permildas di lingkungan TNI Angkatan Laut, menyelenggarakan latihan di lingkungan TNI Angkatan Laut yang ditugaskan kepada Kodiklatal, menyelenggarakan pengkajian doktrin, petunjuk, organisasi, dan permildas di lingkungan TNI Angkatan Laut, menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan latihan di lingkungan TNI Angkatan Laut yang ditugaskan kepada Kodiklatal, melaksanakan operasional program pendidikan Matra Laut secara optimal dan berdaya saing global, menyelenggarakan pembinaan komponen pendidikan berbasis kompetensi Matra Laut secara optimal, menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan pendidikan sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keangkatan lautan, melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran Matra Laut secara wajib bagi warga negara. Organisasi Kodiklatal disusun sebagai berikut. Unsur pimpinan terdiri dari Komandan Kodiklatal dan Wakil Komandan Kodiklatal. Unsur pembantu pimpinan dan staf Kodiklatal terdiri Inspektorat Kodiklatal, Direktorat Doktrin, Direktorat Pendidikan dan Latihan, Direktorat Pengkajian dan Pengembangan, Direktorat Umum, Kelompok Tenaga Pendidik, dan Kuwil. Unsur pelayanan pimpinan, Detasemen Markas Komando, Sekretariat Umum, Bagian Hukum, Bagian Penerangan, Satuan Kesehatan, Detasemen Polisi Militer, dan Staf Administrasi. Selanjutnya dalam melaksanakan operasionalisasi pendidikan, Kodiklatal memiliki 7 unsur pelaksana yaitu Pusat Latihan dan Pendidikan Dasar Kemiliteran, Puslatdik Sarmil, merupakan kawah candra di muka dan tempat penggodokan dan pembentukan untuk berubah sikap dan perilaku calon prajurit TNI Angkatan Laut yang semula berasal dari masyarakat umum, serta calon bintara dan perwira reguler untuk diubah menjadi sosok prajurit Matra Laut yang bermoral, profesional, dan berani, serta tanggap, tangguh, dan terengginas. Komando Pendidikan Operasi Laut, Kodik Opsla, tempat pendidikan kepelautan yang memiliki sekolah-sekolah sebagai berikut. Pusat Pendidikan Lanjutan Perwira, Pusdiklapa, memiliki sekolah-sekolah sebagai berikut. Sekolah Lanjutan Perwira, Selapa, merupakan tempat pendidikan dan pengembangan bagi strata perwira TNI Angkatan Laut. Sekolah Fungsional, Sefung, merupakan tempat pendidikan perwira TNI Angkatan Laut, baik pada tingkat pendidikan pertama perwira maupun pada tingkat pengembangan. Pusat Pendidikan Pelaut, Pusdikpel, memiliki sekolah-sekolah sebagai berikut. Sekolah Komunikasi merupakan tempat mencetak para prajurit yang mampu menguasai komunikasi antara kapal perang seperti isyarat radio, telegrafis, dan morse. Sekolah Navigasi dan Bahari, Senafbah, merupakan tempat mendidik prajurit agar mampu menguasai operasionalisasi dan manuvra kapal perang. Sekolah Artileri, SEART, merupakan tempat mendidik para prajurit agar dapat mengawaki persenjataan permukaan seperti meriam dan berbagai peluru kendali. Sekolah Senjata Bawah Air, Sensenbar, merupakan sekolah tempat mendidik para prajurit agar mampu mengawaki persenjataan bawah air di kapal perang seperti bom laut, ranjau, dan torpedo.
Pusat Pendidikan Khusus Pusdiksus memiliki sekolah-sekolah sebagai berikut. Sekolah Komando Pasukan Katak, Sekopaska. Di dalam Sekolah Komando Pasukan Katak, siswa dididik dengan latihan dengan disiplin tinggi, keras, dan melelahkan. Kelak ketika ia menjadi komando pasukan Katak, ia menjadi prajurit yang berani, tangkas, dan pantang menyerah. Sekolah Penyelam, Seselam. Di sekolah penyelam, sebelum siswa terjun di operasi yang sesungguhnya, terlebih dahulu mereka dilatih dalam tangki latihan penyelam. Tujuannya adalah agar mereka terbiasa dengan peralatan selam yang canggih. Sekolah Kapal Selam, Sekasel, Tabas sampai akhir adalah semboyan yang selalu dikumandangkan para awak kapal selam. Sekolah kapal selam yang selalu siap, tangkas, dan terampil. Mereka dididik untuk mengenal betul anatomi kapal selam serta sistem mesin, senjata, dan elektronika dipelajari dengan sungguh-sungguh. Sekolah Penerbang, Senerbang adalah sekolah untuk menghasilkan penerbang-penerbang TNI Angkatan Laut sebagai mata telinganya KRI. Pusat Pendidikan Hidrooceanografi, Pusdik Hidros. Sekolah Hidrooceanografi, Kodik Opsla di Jakarta. Pusat Pendidikan Intelijen Maritim, Pusdik Intel, merupakan sekolah pengembangan matra laut spesialisasi kejuruan intelijen maritim. Pusat Latihan Elektronika dan Sistem Kendali Senjata, Puslatlek Dalsen, bertugas penyelenggaraan latihan-latihan praktek di bidang elektronika kendali senjata yang meliputi alat indera, kendali senjata, alat navigasi, komunikasi, dan alat kendali permesinan, menyiapkan dan mendukung latihan aplikasi taktik operasi laut, dan menyiapkan fasilitasnya dalam rangka uji coba hasil pengembangan taktik. Pusat Latihan Operasi Laut, Puslat Opsla, bertugas menyelenggarakan latihan integratif TNI Angkatan Laut berupa latihan khusus laut, latihan matra laut, latihan fungsi laut, latihan bersama laut sampai dengan armada jaya. Komando Pendidikan Marinir, Kodimar. Di tempat ini, siswa dihadapkan model pendidikan khas marinir yang keras dan tidak mengenal kompromi. Pengetahuan pertempuran perorangan, ilmu medan membaca, bela diri militer, perkelahian sangkur, pengetahuan ranjau dan bahan peledak, pengenalan senjata ringan, senjata mesin sedang, dan penembak kualifikasi merupakan beberapa materi pelajaran yang diajarkan di Kodikmar. Tahap pendidikan diawali dengan tahap komando, tahap laut, tahap hutan, tahap gerilya lawan gerilya, dan ditutup dengan tahap lintas medan sejauh 340 km Banyuwangi-Surabaya dengan memotong 4 pegunungan yang ada di Jawa Timur. Setelah tahap-tahap tersebut dilalui, maka selanjutnya mereka harus mengikuti latihan pendaratan amfibi. Di sini masa awal mereka dikenalkan dengan pagelaran operasi amfibi yang sebenarnya. Pusat Latihan Marinir, Puslatmar, bertugas menyelenggarakan latihan integratif TNI Angkatan Laut tentang latihan satuan khusus marinir, latihan pasukan pendarat, latihan bantuan, dan latihan bersama marinir sampai latihan armada jaya. Komando Pendidikan Dukungan Umum, Kodim Dukum, membawahi Pusat Pendidikan Teknik Pusdiktek. Di tempat ini, prajurit TNI Angkatan Laut dididik agar kelak menjadi sosok prajurit matra laut yang berwawasan teknologi dan menguasai teknologi keangkatan lautan. Pusat Pendidikan Elektronika, Pusdiklek, merupakan tempat kejuruan elektronika. Segala materi pelajaran yang diberikan di sini bertujuan agar prajurit TNI Angkatan Laut mampu menguasai kemajuan teknologi elektronika di kapal perang maupun pengembangan teknologi informasi saat ini. Pusat Pendidikan Bantuan Administrasi, Pusdik Bandim, adalah tempat pendidikan prajurit matra laut yang dibekali berbagai pengetahuan di bidang keuangan, musik, tata boga, bahasa, personil, hukum, pendidikan, dan jasmani. Pusat Pendidikan Kesehatan, Pusdikes, adalah tempat prajurit korps kesehatan dididik dan digembleng agar menjadi sosok prajurit yang mampu menjaga, membina,
dan menyiapkan kondisi setiap prajurit melalui pelayanan kesehatan. Pusat Pendidikan Polisi Militer TNI Angkatan Laut, Pusdik Pomal, adalah tempat mendidik khusus kepolisian militer prajurit TNI Angkatan Laut yang salah satu latihannya memperlihatkan praktik fungsi Pomal dalam tugas pengawalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pusat Penyelamatan Kapal, Nuklir, Biologi, dan Kimia, Puspek Nubika, merupakan tempat mendidik prajurit tentang pengetahuan penyelamatan kapal, seperti bahaya kebakaran, bahaya kebocoran, serta bahaya perang nuklir, biologi, dan kimia. Casana Jala Adiguna,